Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum bimbingan tentang kelistrikan, yaitu percobaan muatan, arus, tegangan, dan energi listrik untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum IPA di SD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Maudina Hanifah dengan NIM 85785252558 dengan program pendidikan PGSD semester 6 dari UPBJJ-UT Surakarta. Masuk pada kegiatan praktikum yang pertama, yaitu tentang percobaan muatan listrik. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama yaitu menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Kemudian yang kedua, memperlihatkan adanya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan yang kita butuhkan di sini ada bola pingpong 2 buah, benang jahit secukupnya, lembaran wol dan nilon, tas plastik, sisir plastik, dan potongan kertas kecil-kecil. Percobaan yang pertama, di sini saya menggunakan plastik. Saya akan gosokkan dengan baju. Setelah saya gosokkan, saya dekatkan dengan salah satu bola pingpong. Dan di sini terlihat antara plastik yang sudah saya gosok dengan baju dan bola pingpong adalah tarik-menarik. Akibat gesekan plastik dan baju mengakibatkan plastik memiliki listrik statis karena kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Percobaan selanjutnya yaitu pada sisir, potongan-potongan kertas, dan rambut. Cara kerjanya, saya akan menggosokkan sisir plastik dengan rambut. Setelah saya gosokkan, akan saya dekatkan sisir dengan potongan-potongan kertas yang sudah ada. Ternyata, setelah saya amati, potongan-potongan kertas tertarik oleh sisir yang sudah saya gosok. Hal ini menunjukkan adanya listrik statis, yaitu akibat gesekan antara listrik dan rambut yang mengakibatkan sisir bermuatan negatif dan menarik kertas yang bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, maka terjadi gaya saling tarik-menarik. Selanjutnya, saya akan diamkan pada jangka waktu tertentu dan mengamati potongan-potongan kertas yang menempel pada badan sisir. Setelah beberapa menit, saya amati potongan kertas mulai berjatuhan dan tidak lagi menempel pada sisi plastik. Hal ini menunjukkan bahwa muatan listrik pada sisir hanya bersifat sementara atau tidak permanen. Percobaan selanjutnya, saya akan menggosokkan 2 buah bola kanan dan kiri menggunakan beberapa benda. Benda yang pertama, saya menggunakan lembaran wol. Di sini saya menggunakan kain flanel. Kemudian lembaran nilon saya menggunakan busa tipis, dan yang terakhir saya menggunakan plastik. Benda pertama adalah kain flanel. Saya akan menggosokkan pada bola pingpong kanan dan kiri menggunakan kain flanel. Reaksi yang ditimbulkan bola pingpong kanan dan kiri adalah saling tolak-menolak. Hal ini terjadi karena kedua bola memiliki muatan yang sama. Selanjutnya, saya akan menggunakan plastik. Reaksi yang ditimbulkan yaitu saling tolak-menolak karena kedua buah bola memiliki muatan yang sama. Selanjutnya, saya akan menggunakan busa tipis dan akan menggosokkan pada bola pingpong. Reaksi yang ditimbulkan bola pingpong yaitu saling tolak-menolak. Hal ini terjadi karena kedua bola memiliki muatan yang sama.
Percobaan selanjutnya saya akan menggunakan kain flanel dan plastik yang akan digosokkan pada sisi kedua bola. Bisa kita amati reaksi yang dihasilkan bola pingpong, yaitu saling tarik-menarik. Selanjutnya saya akan menggunakan kain flanel dan busa tipis. Saya akan menggosokkan pada sisi kanan dan sisi kiri bola pingpong. Reaksi yang dihasilkan, kedua bola pingpong saling tarik-menarik. Selanjutnya saya akan menggunakan plastik dan kain bol. Saya akan menggosokkan pada sisi kanan dan sisi kiri bola pingpong. Kita lihat reaksi yang terjadi. Kali ini reaksi yang ditunjukkan sama, yaitu saling tarik-menarik. Kemudian saya akan menggunakan plastik dan busa tipis. Reaksi yang dihasilkan yaitu bola pingpong saling tarik-menarik. Selanjutnya, busa tipis dan kain flanel. Sini saya akan menggosokkan pada sisi kanan dan sisi kiri, kemudian menghasilkan reaksi saling tarik-menarik. Selanjutnya, saya akan menggunakan busa tipis dan plastik. Saya akan menggosokkan pada sisi kanan dan sisi kiri. Kita lihat reaksi yang dihasilkan yaitu bola saling tarik-menarik. Kesimpulannya, gesekan antara dua benda dapat menyebabkan perpindahan elektron dan menciptakan muatan listrik statis. Benda yang menjadi bermuatan akan menarik benda-benda ringan yang netral karena gaya tarik-menarik elektrostatik. Kegiatan praktikum yang kedua yaitu tentang percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu menjelaskan aliran arus dalam satu rangkaian listrik, kemudian menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang kita butuhkan di sini ada satu rangkaian arus listrik, kemudian ada besi, kawat tembaga, sendok, kayu, penghapus, kertas, mata pensil, plastik, air murni, dan air garam. Kemudian kita ada tabel pengamatan dan alat tulis. Masuk pada percobaan arus dan tegangan listrik. Di sini saya sudah menyediakan rangkaian arus listrik, kemudian saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan kita uji coba. Selanjutnya, yang pertama saya menggunakan besi. Di sini saya akan mencapit. Setelah itu kita lihat dan amati apa yang akan terjadi. Ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga. Ternyata kawat tembaga juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang ketiga adalah sendok perak. Kita capit dengan capit buaya. Ternyata sendok juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang keempat adalah kayu. Kayu diuji dan dicapit dengan capit buaya. Ternyata kayu tidak mampu menyalakan lampu, artinya adalah kayu bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kelima adalah karet penghapus. Saat karet penghapus diuji, ternyata
karet penghapus tidak mampu menyalakan listrik, artinya bersifat isolator. Yang keenam adalah grafit atau mata pensil. Grafit atau mata pensil dicapit dengan capit buaya, ternyata mampu menyalakan lampu sehingga bersifat konduktor atau menghantarkan listrik. Yang ketujuh adalah kertas. Kertas dicapit dengan capit buaya, ternyata kertas tidak mampu menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Yang kedelapan adalah tas plastik. Tas plastik pun sama seperti kertas, ternyata bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Begitu juga dengan air keran. Air keran ternyata saat diuji tidak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat isolator dan tidak dapat mengalirkan listrik. Yang terakhir yang akan kita uji adalah air garam. Saat air garam diuji, ternyata air garam mampu menyalakan lampu, artinya air garam bersifat konduktor. Selanjutnya adalah percobaan tegangan listrik. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 3 buah baterai AA, kemudian 2 buah capit buaya berwarna merah dan hitam, lampu bolam 2,5 volt pada percobaan pertama, di mana saat kutub positif dan kutub negatif disambungkan, ternyata lampu dapat menyala dengan redup. Karena sumber tegangan yang dihasilkan oleh baterai AA hanya memiliki kapasitas 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 2,5 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Pada rangkaian yang ketiga, baterai ditambahkan 1 buah, kemudian disusun secara seri. Ternyata lampu dapat menyala terang karena baterai yang dipakai secara seri menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 3 volt, sehingga cukup untuk menyalakan lampu sebesar 2,5 volt. Pada rangkaian yang ketiga ditambah lagi 1 baterai. Ternyata lampu menyala sangat terang karena 3 buah baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 4,5 volt, sehingga melebihi kapasitas yang dibutuhkan lampu agar menyala terang. Kesimpulannya, benda yang bisa menghantarkan arus listrik disebut konduktor, sedangkan yang tidak bisa disebut isolator. Dari hasil percobaan, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam termasuk konduktor. Sementara kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran tergolong ke dalam isolator. Selain itu, percobaan tegangan menunjukkan bahwa menyusun baterai secara seri meningkatkan tegangan total. Dengan tegangan baterai yang lebih besar, energi yang disalurkan ke lampu juga ikut meningkat. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan energi listrik. Di sini saya sudah menyediakan rangkaian arus listrik, kemudian kawat tembaga, ada termometer, dan ada korek api. Yang pertama, saya akan menyambungkan kabel dengan kawat tembaga. Kemudian saya akan menunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit, saya akan meletakkan pentol korek api pada kawat tembaga. Kemudian saya akan mengamati apa yang akan terjadi apabila korek api didekatkan pada lilitan kawat tembaga. Selanjutnya, saya akan mengecek skala yang ditunjukkan oleh termometer.
Kesimpulannya, percobaan ini menunjukkan bahwa arus listrik dalam lilitan kawat mengubah energi listrik menjadi energi panas akibat resistansi yang terlihat dari kenaikan suhu titik kawat yang cukup panas pada membakar pentul korek api, menandakan transfer energi yang panas yang signifikan. Setelah arus dihentikan, kawat menyimpan panas atau residual. Titik menutup sakral kembali memungkinkan pengamatan kenaikan suhu lebih lanjut, membuktikan efisiensi kawat dalam konversi energi dan relevansinya dalam teknologi seperti pemanasan listrik. Demikian praktikum saya mengenai kelistrikan. Terima kasih dan sampai jumpa.